Apa kabar para pemirsa di seluruh pelosok Nusantara? Berjumpa perdana bersama dengan saya, penyiar berita yang pada hari ini akan membawakan acara atau konten sendiri, yaitu namanya Kata Non Pakar. Yaitu sebuah konten yang berisikan analisa dan opini bebas tentang beragam hal, peristiwa, dan kejadian dari sudut pandang orang awam non pakar, ya seperti saya ini. Dan jika nanti saudara pemirsa ingin memberikan koreksi atau masukan, tambahan, kritik dan saran dan lain sebagainya bla 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 bla, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar ya. Oke, mari kita langsung saja kita analisa video yang pertama ini, oke? Nah, ini bus-bus transportasi di Indonesia ya. Ini, wish, ngeri banget ini kan ini dua jalur ya, dua arah gitu. Ya, biasanya bis-bis Pantura yang begini. Ish, aduh ampir, ih gila banget. Ya udah, kok bisa dapat SIM yang begitu ya? Sadis. Nah ini, gila bener nih. Ya apa ya, karakter supirnya egois apa gimana nih? Ini bahaya nih kalau udah sekalinya kejadian kesenggol udah gak ada ampun itu. Ya elah. Bahayanya. Lebay, cari perhatian. Dan mungkin masa kecilnya kurang bahagia juga kayaknya. Itu nyawa orang dibikin mainan kayak gitu. Apalagi nih, maksa masuk. Gila. Parah ya seperti Indonesia. Apa itu nama bisnya tuh? Agak buram, tapi kayaknya kalau para pemirsa yang sering naik bus jarak jauh antar provinsi akap kayaknya tahu nih busnya nih. Kalau saya ngeliat di sini agak buram ini, resolusinya kecil. Ya, malam hari ini nggak siang nggak malam dia ngambil jalur orang ya, kayak gini gila banget ya. Kok nggak takut ditilang gitu ya? Aneh. Oh, ini yang jelas nama bisnya ini. Ini jalan dua arah, kiri kanan. Semuanya habis dimakan oleh bis. Oh ya Allah, itu motor pengalah semua, itu kesenggol dikit udah terpental motor itu. Gila. Nah, ini apa lagi nih? Ini kayaknya balapan ini, balapan. Mobil box kecil lah lawan bis. Kayaknya bisnya bis 3/4 juga kelihatannya, bukan bis besar. Tapi jalan kecil ini, jalan dua arah nih. Ih, gila ada motor semua. Is. Seandainya di jalan itu hanya ada mereka berdua, tanpa penumpang, tanpa istilahnya orang-orang yang tidak tahu urusan apa-apa dengan kebut-kebutan ini, kayaknya terserah aja deh ya. Mau sampai tabrakan, masuk jurang, masuk got, masuk apa juga nggak peduli kita tuh. Nah, ini kan dia bawa penumpang, ini bawa nyawa orang nih, ngeri ya.
Saya dulu sering naik bis tapi kayaknya belum pernah naik yang segila ini. Kalau zaman saya dulu naik bis, penumpang lihat supir ugal-ugalan tuh langsung ngingetin. Ya ini nggak tahu nih. Mungkin di antara para pemirsa ada yang tahu nih di daerah mana, silahkan ditulis ya di kolom komentar ya. Yang biasanya kejadian kayak begini gitu. Soalnya perkiraan saya yang awam soal bis-bisan ini, kayaknya tidak semua jalan raya tuh ada pengemudi bis yang separah ini ugal-ugalannya. Mungkin ada jalur-jalur tertentu gitu, kayaknya sih. Masih. Oh yang tadi ya gila banget tuh, ke samping tuh jalan, bahu jalan disikat juga kali. Ngeri banget nih. Kok bisa gitu nyawa penumpang nggak dipikirin sama mereka tuh. Coba kita balik, bagaimana kalau anggota keluarga dia yang dibawa ugal-ugalan oleh sopir bis yang lain, misalkan jadi penumpang di bis yang lain, kemudian kecelakaan, mati gara-gara supirnya ugal-ugalan, perasaan dia kayak gimana? Coba rasa kita balik posisinya. Mungkin supir-supir kayak begini itu belum pernah mengalami kecelakaan yang fatal, sehingga belum bisa mengambil hikmah dan pelajaran dalam hidup. Tapi kan masa harus nunggu kejadian yang buruk dulu kan? Alhamdulillah, ngeri ya. Nutup juga tuh bisa tuh, nggak ngasih jalan. Sadis. Parah banget ya. Kabur dia tuh. Yang barusan tuh memang, jujur ya, saya dulu bertahun-tahun yang lama lah ya dulu, sering juga kita menggunakan jasa bis ya, ke luar kota, keluar provinsi, bolak-balik ya. Terutama ke ibu kota dulu kan. Ya kita juga ngalamin mendapatkan supir yang suka ngebut, ugal-ugalan gitu kan. Tapi kayaknya jauh banget dengan yang barusan kita lihat tuh, parah habis itu, mengerikan gitu. Kalau dalam bahasa saya itu udah bukan ugal-ugalan itu namanya, tapi udah mau menjerumuskan nyawa penumpang. Kalau ugal-ugalan makin masih dia ya lihat dulu lah keadaan, kira-kira di situ nggak ada kendaraan lain, lagi kosong, lagi lengang, bagaimana? Mulai sering kejar-kejaran penumpang di kendaraannya kosong gitu kan, atau misalkan ya pokoknya kondisinya masih aman lah, tidak dikhawatirkan apa namanya, merembet ke orang lain gitu. Kayaknya satu dua kali pernah juga begitu, tapi kalau kayak tadi kayaknya menurut saya nggak ngerti di daerah mana tuh kejadiannya, kayaknya di jalur itu mungkin udah sering kali ya. Nah, mungkin para pemirsa ada yang ngerti, silahkan nanti di kolom komen kasih info ya buat kita ya. Cuman yang jelas ini ada mungkin aparat kepolisian kita tidak mengetahui tentang perilaku yang mengerikan di jalan ini oleh para supir bis ini. Mudah-mudahan bisa segera diambil tindakan yang pantas bagi mereka ya. Hukum kan harus tegak. Ini bahaya, ini menyangkut nyawa para penumpang, bukan hanya si sopir dan keneknya, tapi para penumpangnya juga, termasuk masyarakat yang lain, para pengendara yang lain yang ada di jalan itu, atau warga-warga yang rumah-rumahnya di pinggir jalan itu bisa saja kalau terjadi kecelakaan bisa menjadi korban juga. Dan itu kan perundang-undangan kita udah jelas mengatur masalah itu ya. Ngeri banget tadi ya. Mudah-mudahan dari aparat penegak hukum bisa ada tindakan yang jelas dan berarti lah bagi para pengemudi bis yang ugal-ugalan mengerikan itu. Oke, kita masuk ke video selanjutnya ya.
Ada selanjutnya ini tentang olahraga nih. Ini saya baru pertama kali lihat nih. Kita coba tonton sambil kita analisa dan kita berikan opini ya dari saya sebagai non pakar ini. Ini sebenarnya apa gitu kan. Ayo, mari kita cek videonya. Shin kicking. Apaan? From Cotswold Wrestling, shin kicking sees two competitors go toe to toe. Ceritanya apa nih? Accurately toe to shin in a battle of Kayak wits 17 and Agustusan kali ya di kita ya. About a best out of three, and Negara mana participants nih? may Oh, only UK. kick UK one nih on the front of the United leg Kingdom, or berarti di the Inggris knee. nih. A referee known as Ini a apa stickler nih, is Muay on Thai hand apa to apaan ensure ini? that points are scored legally. The Oh, rowdiness pakai and thuggery associated with the jerami event kayaknya nih, contributed jerami to the masukin Cotswold nih. Olympics being banned for almost a century. Tapi kayak di kampung gitu, suasananya kayak di desa. 1951 and shin kicking has been its biggest attraction ever since. In this year's competition, defending Kayak- champion Zach Warren clinically ya kayak disposes tradisi of lah James kalau di kita Spellman ya, in the semi-finals budaya to gitu. set up a clash with fans' Ya, favorite tulang Jeremy kering, Soper in the final. tulang kering kalau kita main bola kena dikit aja udah tampun deh nih. Warren appears unfazed by his opponent's popularity, and with the crowd in expectant mood, the final gets Cuman underway peraturannya with belum some ngerti nih gimana feisty ceritanya. exchanges. Saling tendang, adu kerasan lutut gitu, bukan Soper lutut puts up apa a namanya, valiant betis ya, effort. tulang kering ya. Warren emerges Tapi victorious pakai for the jerami. second year in a row. Ini apa lagi nih? Russian egg roulette, roulette telur Russian. Russian egg roulette Ini is gimana a maksudnya, brutal nyeplokin telur ke competition jidat where gitu ya? contestants take it in turns to smash eggs on Terus? their forehead. There are 6 eggs in each pack. 5 have been Yang kalah dan boiled, menangnya gimana nih? 1 is left raw. Coba ini olahraga masuknya nih. Nah, ini termasuk mungkin terapi stres kali ya buat mereka ya. Canadian Julie Mowens, a research scientist from Vancouver. Ini kayaknya untung-untungan nih, telur busuk apa enggak kali begitu ya. Apa nggak tahu juga nih. Ini kita bagus nih buat acara tambahan di kalau 17-an bagus. Wife carrying dog. Oh, ini ngegendong bini nih, istrinya digendong. Ya lah, ada juga ya. Nah, ini baru agak kreatif nih. Bisa mungkin untuk kalau kita mengadopsi olahraga ini bisa untuk ini nih, untuk apa namanya? Mengurangi KDRT, kasus-kasus KDRT di Indonesia kan lumayan angkanya juga lumayan meningkat nih tahun ke tahun. Mungkin bagus juga nih diadopsi. Aduh, ini. Cuman jangan salah nih, beres-beres ke beginian ntar di rumah pegel semua apa dan bininya nih. Aduh. Nah, itu kalau ngentutin gimana tuh? Iya. Resiko ya suaminya kalau kena kentut gitu ya, dut gitu ya. Jelas aja ya. Wih. Iya, masuknya nih olahraga hiburan, tradisi lah ya. Waduh, asik nosor. Nah, ini apa nih judulnya? Hah? Kayak di ini pernah lihat di film-film kartun tuh ada yang kayak gini tuh, apalah namanya. Oh iya, kalau biasa kan
Oh, biasa kan panco tuh, panco jari ya lah kita tahu kan, pakai jempol itu. Anak-anak zaman dulu ngerti lah, anak-anak zaman old tuh ngerti. Panco ibu jari. Nah, ini pakai jempol kaki gitu. Tapi gimana nih bentuknya? Bukan main dijepit begitu deh kan? With toes locked together and feet always touching the board, players aim to force a toe down, where their opponent's ankle or toes touch the toes rack. Ya lumayan lah buat nularin kutu air gitu. Bisa juga itu. Oke, oke. Itu tadi eh, videonya sih judulnya olahraga aneh dari Inggris katanya. Yaitu semacam olahraga tradisional lah kalau kita perhatiin ya. Kegiatan tradisional ya di kita juga sama lah, mungkin banyak, cuma bentuknya lebih, kita ini kan olahraga atau permainan tradisional lebih lebih menyatu dengan alam kayaknya kan. Ya kalau mereka beda lagi gayanya seperti tadi, dengan kebiasaan mereka, budaya mereka ala barat, tapi intinya adalah hiburan lah, bukan bukan olahraga yang sifatnya kompetisi gitu. Ya seru-seruan lah. Udah kita mau 17-an kali ya. Cuman mungkin diadain di acara-acara khusus. Oke. Kita akan analisa video berikutnya. Video berikutnya kita akan analisa. Ini kita ambil dari berita ya, dari berita kita ambil. Oke. Kita lihat tentang apa ini. Yang ngeri banget ya. Ya kita pun maksudnya nggak ngerti juga secara pastinya eh persisnya bagaimana sih kejadian di sungai tadi. Cuman berdasarkan berita yang kita lihat tadi, itu sungai dianggap suci kayak sungai Gangga di India ya. Umat Hindu India kan yang sudah sering kita ketahui itu, yang terkenal ke seluruh dunia adalah sungai Gangganya yang dianggap suci ya. Orang pada melakukan ritual di situ. Tapi ini salah satu sungai yang lain selain Gangga. Mereka juga melakukan ritual di situ, cuman sayangnya pencemaran limbah pencemarannya ngeri banget tadi. Busanya sampai menggunung begitu, kayak 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 es di kutub gitu ya, ngambang ngapung gitu. Cuman heran juga tuh orang nekat aja nyemplung ya. Ya mungkin ini saya berpikiran positif aja, mungkin mereka belum begitu paham tentang medis atau tentang bahayanya limbah, barangkali begitu. Jadi mungkin sekali lagi mungkin menurut saya yang non pakar ini, mungkin mereka itu menganggap limbah tadi tidak beracun sehingga berani nyemplung begitu aja. Cuman heran juga itu, kalau memang itu dianggap sungai suci ya, kok bisa tega atau berani gitu kan pabrik-pabrik membuang limbah ke situ. Terus pemerintahnya juga diam gitu kan, padahal setahu kita eh, mayoritas India itu kan Hindu yang kuat kehinduannya gitu, nasionalisme Hindunya kuat gitu. Tapi entahlah, nggak tahu juga. Mudah-mudahan mereka pada sehat aja, nggak habis mandi ini nggak langsung gatal-gatal apa kurap kudis dan sebagainya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke.
para pemirsa di seluruh Nusantara. Itu tadi untuk acara perdana kita, yaitu Kata Non Pakar. Kita menganalisa, memberikan pendapat dari berbagai hal, peristiwa dan kejadian di sekitar kita dari sudut pandang orang awam seperti saya yang non pakar ya. Dan jika ada kritik, saran, masukan, tambahan, informasi lain dari para pemirsa untuk video yang barusan telah kita lihat ini, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke? Thank you dan selamat malam, karena di sini udah malam ya. Oke. Bye.